Halo Sobat, selamat berjumpa. Saya Dwi Endah Nikmatul Amalia, mahasiswi Departemen Fisika, Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan dibagi menjadi beberapa part, guna memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Praktikum Fisika, Diagnosis, dan Radioterapi. Nah, pada video yang pertama ini, saya akan menyampaikan materi tentang dasar uji kesesuaian pesawat sinar X, radiologi diagnosis dan intervensional, serta pedoman quality control peralatan di radiodiagnosis. Yang pertama ada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1250 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu atau Quality Control Peralatan Radiodiagnostik. Yang pertama ada peralatan pengujian. Antara lain ada Phantom abdomen dengan ketebalan bervariasi. Kedua, filter aluminium. 3. Peralatan uji ketepatan dan kesebangunan berkas sinar X. 4. Densitometer. 5. Elektrometer. 6. Kaset radiografi yang terisi film. 7. Luxmeter. 8. Balok timbal dengan ukuran 3 mm x 50 mm x 50 meter. 9. Selotip. 10. Peralatan sinar X berkas sinar X non-invasif. 11. Meteran. 12. Tongkat penyangga. Dan 13 ada formulir laporan uji. Selanjutnya ada jenis uji. Ada beberapa jenis uji, antara lain yang pertama, uji iluminansi lampu kolimator yang bertujuan untuk mengukur ilumens yang diperoleh berkas cahaya kolimator. 2. Uji efisiensi celah kolimator bertujuan untuk keamanan radiasi pada saat membuang muatan kapasitor pada mobil unit atau pada saat pemanasan pesawat dengan eksposi. 3. Ada uji kesamaan berkas cahaya kolimator yang bertujuan untuk akurasi pada kesamaan antara berkas sinar X dan berkas cahaya serta mengevaluasi ketepatan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. 4. Uji kebocoran rumah tabung sinar X bertujuan untuk menentukan area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung sinar X dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Kelima, uji tegangan tabung sinar X bertujuan untuk menentukan keakuratan dari tegangan tabung. Yang keenam, ada uji waktu eksposi bertujuan untuk menentukan akurasi eksposi yang dipilih dengan keluaran. 7. Uji keluaran radiasi bertujuan untuk mengetahui radiasi sinar X yang keluar dari tabung sinar X sesuai dengan faktor eksposi yang diatur pada kontrol panel. 8. Uji reproduksibilitas sinar X bertujuan untuk mengukur konsistensi generator dan tabung sinar X memproduksi kembali keluaran radiasi sinar X, tegangan tabung, dan waktu eksposi. 9. Uji lapisan nilai paruh bertujuan untuk menilai kualitas berkas sinar X. 10. Pengujian paparan densitas standar bertujuan untuk mengonfirmasikan bahwa AEC mengakhiri paparan dan menghasilkan citra yang dapat diproduksi dari densitas yang diperlukan. 11. Uji penjejakan ketebalan pasien dan kilovoltage bertujuan untuk memeriksa keseragaman densitas film dengan perubahan dalam kilovoltage maupun perubahan dari atenuasi berkas sinar X karena ketebalan pasien. 12 ada waktu tanggap minimum untuk mengukur waktu dasar dari AEC. 13 ada uji optimasi film radiografi untuk menjamin film radiografi yang digunakan masih dapat menunjukkan kualitas radiografi yang optimal.
14 ada uji sensitivitas film radiografi, bertujuan untuk melihat karakter respon film terhadap sejumlah cahaya yang sampai ke film. 15. Uji kebocoran kaset radiografi, untuk mengetahui seberapa besar kebocoran yang terjadi pada kaset yang akan diuji tersebut. 16. Uji alat pelindung diri, bertujuan untuk menjamin bahwa peralatan proteksi radiasi dapat memberikan perlindungan yang optimal. 17. Uji cahaya film iluminator, bertujuan untuk menjaga agar film iluminator memiliki cahaya yang cukup untuk dapat melihat radiograf dan aman bagi pengguna. Yang selanjutnya ada Peraturan Kepala Bapeten Nomor 2 Tahun 2018 yang berisi tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Nah, apa itu uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnosis dan intervensional? Adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat sinar X dalam keadaan andal. Selanjutnya ada lembaga uji kesesuaian. Adalah lembaga yang ditunjuk oleh kepala badan untuk melaksanakan uji kesesuaian dan menerbitkan sertifikat uji kesesuaian. Selanjutnya, penguji berkualitas. Merupakan orang yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dan ditetapkan oleh kepala badan untuk melaksanakan uji kesesuaian. Kemudian ada tenaga ahli, adalah orang yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dan ditetapkan oleh kepala badan untuk mengevaluasi hasil uji kesesuaian. Pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional terdapat beberapa jenis. Antara lain yang pertama ada pesawat sinar X radiografi umum, yaitu pesawat sinar X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum. Pesawat ini terdiri dari pesawat sinar X terpasang tetap, pesawat sinar X mobile, dan pesawat sinar X portable. Kedua ada pesawat sinar X fluoroskopi, adalah pesawat sinar X yang memiliki penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan monitor yang dapat mencitrakan objek. Ada 4 jenis, yaitu radiografi fluoroskopi atau RF, C-arm, kemudian ada U-arm, dan ada O-arm. Yang ketiga ada pesawat sinar X mamografi, adalah pesawat sinar X yang secara khusus dipergunakan untuk pemeriksaan payudara. Yang keempat, pesawat sinar X CT scan, adalah pesawat sinar X yang menggunakan metode pencitraan tomografi dengan proses digital. 5. Pesawat sinar X gigi, yaitu pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu, struktur rahang, dan juga tengkorak kepala. Ada 2 jenis pesawat sinar X gigi, yaitu pesawat sinar X gigi intraoral dan pesawat sinar X gigi ekstraoral. Pada pesawat sinar X gigi ekstraoral ada 2 jenis, yaitu panoramik dan cephalommetrik. Untuk uji kesesuaian dilakukan secara berkala, yaitu setiap 3 tahun sekali untuk pesawat sinar X mamografi, kemudian ada 4 tahun sekali untuk pesawat sinar X radiografi umum, pesawat sinar X fluoroskopi, pesawat sinar X CT scan, dan pesawat sinar X gigi. Nah, dalam uji kesesuaian, pesawat sinar X dapat menunjukkan kondisi antara andal dengan perbaikan, atau tidak andal. Demikianlah pemaparan mengenai dasar, uji kesesuaian, dan quality control dari peralatan radiodiagnosis. Sampai jumpa di video selanjutnya.